Iya. Gimana? Ada perkembangan apa Raymond? Saya senang sekali Wah, akan ini sekalian buat saya. kesaksiannya inilah buat semua jemaat itu nubuatnya Pastor Daud itu yang tentang corona 5 sampai 10 tahun itu hebat sih. Hebat. Waktu itu sampai saya putar-putar ulang terus itu YouTube-nya waktu Pastor Daud bicara tentang corona itu yang Pastor Daud bilang 5 sampai 10 tahun lagi semua orang pasti kena. Terus itu kan Pastor Daud itu bilang kayak seminggu yang lalu itu cerita seperti itu. Terus setelah itu 2 minggu atau 3 minggu itu apa itu namanya berita nasionalnya Australia itu yang bilang kalau dengan kecepatan vaksin seperti ini itu 5 tahun baru bisa 75% orang itu maksudnya bisa divaksinasi. Jadi kan kalau misalnya ada yang kayak sekarang gini kan masih banyak gejala untuk produksi apa segala macam, ya secara otomatis kita semua kalau dari bidang kesehatan ya saya sudah bisa menebak omongannya Pastor Daud sudah benar itu nubuatnya. 5 sampai 10 tahun lagi pasti kalau misalnya orang yang divaksinasi ya sudah pasti semuanya kira-kira makan waktu segitu lamanya. Itu yang buat saya sampai waduh, Pastor Daud ini setiap kali kalau ada nubuatnya ini hebat sekali. Itu saya hanya penyampai pesan aja Raymond. Orang saya itu mau bilang orang Inggris aja nggak pernah komunikasi loh sama Pastor Daud. Gimana caranya? Itu maksudnya berita yang dibawa secara ilmiah waktu itu. Terus habis itu ya intinya profesor-profesor itu juga. Terus waktu di tempat kerjaan itu chief medical officer-nya juga bilang karena terlalu variannya terlalu banyak, kemungkinan besar ini sudah dia bilang kemungkinan besar ini virus ini sudah kayak kalau orang Indonesia bilangnya flu ya, kalau kita di sini bilangnya common cold itu yang artinya kalau orang Indonesia bilang kayak masuk angin biasa. Karena saking sampai terlalu banyak mutasinya pada saat virus itu mutasi terlalu kebanyakan, itu ada errornya kebanyakan juga. Jadi semakin rendah untuk angka kematiannya dan segala macam dan virus ini seperti yang Pastor Daud bilang akan tinggal bersama kita semua. Jadi kayak ya saya cuma tetap sampai merinding terus aja ngelihat pesannya Pastor Daud itu. Gitu aja. Kalau pertanyaan saya hanya menyampaikan pesan Tuhan aja, Rimon. Iya, wah itu saya tunggu terus pokoknya. Kalau Zoom saya ikut terus kemana itu ada nubuatnya Pastor Daud saya tunggu terus. Sebenarnya ada pertanyaan itu Rimon berarti iya Pastor Daud. Rimon tuh di Australia di bagian apa, Mon? Oh, saya ini perawat. Jenjang saya itu dulu saya spesialis khusus cangkok ginjal. Terus habis itu sekarang saya spesialis cangkok ginjal. Iya, jadi spesialis saya tuh ada banyak, tapi ke cangkok ginjal, terus ada stroke sama neurologi segala macam penyakit syaraf itu. Terus saya sekarang pindah divisi ke infection control. Pada saat saya pindah ke divisi infection control itu COVID langsung marak-maraknya. Itu kan, ya itu saya persis omongannya Pastor Daud, apapun melangkah dulu sama doa, mau enggak mau pokoknya kita jalanin aja. Saya jalan kerja doanya cuma Mazmur 91 aja karena kan juga ngelawan COVID, mau enggak mau jalan terus gitu aja. Ya semua jalan. Kalau Tuhan memang berkehendak semuanya jalan diatur sama Tuhan. Jadi khotbahnya Pastor Daud itu melangkah dulu, Rimon. Iya, melangkah dulu. Iya. Langkah dulu tuh minta izin jalan dah pokoknya. Kalau Tuhan buka jalan, buka, tutup sudah gitu aja prinsip saya ikut simpel gitu aja apa Pastor Daud bilang. Iya. Sebenarnya pertanyaannya itu ini agak ke arah medical juga ya Pastor Daud. Kalau misalnya kayak kita orang yang kerja apalagi di dunia barat yang tidak percaya sama kayak misalnya roh jahat dan segala macam. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk membedakan roh, itu sebenarnya gimana cara membedakannya dulu? Kalau ini masalah kejiwaannya dulu yang memang masalah terus ketempelan setan, atau dia kena setannya dulu terus punya masalah kejiwaan. Itu kan kayak telur dulu atau ayam dulu kan kayak gitu kan Pastor Daud. Itu konflik sekali sebabnya bisa terjadi itu dua-duanya kena. Oh, rata-rata orang yang kena setan itu Rimon ya, kejiwaannya kena juga. Nah, itu bingung. Orang yang pernah terlibat kasus kerasukan, masuk dalam kerasukan, itu pasti minimal kejiwaannya kena itu 20%. Wow. Kerasukan kejiwaan 20%. Iya. Makanya gini ya, perlu Raymond
ingat ya, orang kerasukan setan sehebat apapun, di obat bius juga langsung pingsan. Oh iya, kelenger itu Pak. Itu bener itu kelenger langsung, sudah nggak bisa apa-apa, kelenger itu langsung. Iya. Iya, iya. Nah, jadi kalau akibat kerasukan setan itu dampak kejiwaan itu dalam diri seseorang itu bisa minimal 20%. Iya, iya. Susahnya Makanya kalau di untuk sini ini kan tuh, konflik sekali. iya. Susahnya kalau di negara barat itu kan kita kalau mau bicara tentang kayak eksorsis apa segala macam itu kan kurang diterima. Kayak kan kita semuanya kayak pakai logik dan segala macam. Dan kalau kita yang Kristen punya kayak kita ini pengikut Yesus sejati kan kita percaya kayak gitu. Dan masalahnya kayak saya sendiri nih nggak ada karunia untuk membedakan roh gitu. Jadi saya Ya, cuma gini, penasaran. ada caranya Rimon untuk karunia membedakan roh bekerja dalam hidupmu. Jadi semua karunia itu akan bekerja pada waktu kita melangkah. Oke. Jadi kalau Raymond ada orang kerasukan, langsung Raymond layanin. Berkali-kali orang yang kerasukan Raymond layanin. Nanti karunia itu bekerja sesuai dengan kebutuhan. Iya. Disitulah roh itu akan mengaruniakan dan bekerja dengan mengalirnya kuasa itu. Iya. Makanya kalau kita dalam pelayanan, nggak usah tanya atau nggak usah bingung, aku ini karunianya apa? Penting melangkah duluan. Nah, melangkah duluan itulah maka Tuhan menyertai. Raymond tentang itu Musa membelah laut Teberau. Iya. Musa melangkah dulu apa sesuai petunjuk Tuhan. Iya. Langsung laut Teberau terbelah. Iya. Nah, Yosua Sungai Yordan. Ingat, para imam di depan membawa tabut perjanjian. Betul? Iya. Betul. Baru langsung Sungai Yordan terbelah. Betul. Nah, Elia sama Elisa. Elia dia pakai jubahnya, pukul airnya dulu. Betul? Betul. Langsung terbelah gitu loh. Artinya apa? Bahwa segala sesuatu itu kita harus melangkah duluan. Betul. Nah, jadi kita ini tidak usah bingung atau tanya sana sini, akhirnya bingung sendiri. Yang penting hidup saya untuk Tuhan. Amin. Tuhan melihat hati kita. Nah, pada waktu Tuhan melihat hati kita, karunia itu akan bekerja dengan caranya. Amin. Jadi Raymond nggak usah mikir gimana caranya, jalan aja udah. Iya, gitu aja. Nah, ya, puji jalan Tuhan. aja. Iya. Oke. Ya, terima kasih.